Jadi sekarang yang saya lihat 2026 ini, pertengahan ini, hujan ini membawa angin yang sangat kencang yang akan bisa memporak-porandakan genteng, menjatuhkan pohon-pohon besar karena akan terjadi banyak pohon tumbang. Gempa bumi nanti akan ada. Mulai dari bulan yang Mei itu sampai ke Desember itu ada beberapa goncangan pergeseran di bawah tanah. Mulai dari Sumatera, Sulawesi. Mungkin bisa Jakarta ikut juga terdampak atau kena goyangannya. Yang sangat saya takuti itu adalah kebakaran hutan. Ada pergeseran yang mengakibatkan ada gejolak air yang naik ke daratan. Masih ada banjir yang saya tengok. Untuk saat ini yang dihadapi oleh Indonesia adalah ekonomi, sandang, pangan, papan. Itu yang harus diwaspadai. Saya hanya melihat aja dan merasakan dengan ilmu kebatinan saya. Terkait adanya sebuah mobil yang terjebak banjir. Cuaca kacau, jadi hati-hati. Melewati pertengahan bulan April, hujan masih datang dengan sangat deras. Padahal semestinya alam sudah mendekati musim peralihan menuju kemarau. Tapi memang bencana tidak hanya diakibatkan cuaca ekstrem. Karena bencana-bencana langganan seperti banjir, gempa, hingga gunung meletus tetap terus terjadi. Mulai bulan depan, Jakarta juga harus waspada karena ada kemungkinan akan terdampak gempa besar. Tapi benarkah situasi semakin mencekam karena krisis ekonomi akan terjadi dengan tingkat paling parah? Lantas mungkinkah akan ada krisis pangan yang menghasilkan fenomena kelaparan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang menakutkan. Tahun 2026 penuh dengan bencana yang menakutkan. Cuaca yang berubah dalam hitungan menit membuat iklim bisa datang di waktu yang salah. Lihat saja, musim yang semestinya sudah memasuki kemarau masih diguyur hujan deras. Sementara itu, jika sedang tidak ada hujan, panas datang dengan terik yang sangat menyengat. Untuk dibilang ada apa, memang ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk 2026 ini. Karena yang saya lihat dari fenomena alam yang terjadi 2026 ini aneh bagi saya. Karena biasanya musim udah menjelang masuk musim kemarau, berturut-turut ini masih tetap hujan yang disertai dengan udara cuaca yang sangat panas. Dan lucunya hujan saat 2026 ini itu nggak di satu titik. Jadi dia itu menyebar dan bergantian. Kemudian yang mulai dia untuk turun hujan lebat dan deras itu mulai antara jam 2 sampai maghrib. Nah, yang dulu kan agak merata. Jadi memang selalu harus waspada kita warga Indonesia. Mungkin karena ada pengaruh dari alam ya. Hingga bulan depan, walaupun kemarau sudah datang, tapi ancaman banjir-banjir besar masih harus terus diwaspadai. Ratu Shailendra melihat lewat teropong batinnya, banjir bisa terjadi di sejumlah wilayah yang selama ini dikenal sebagai langganan banjir. Cuaca yang sangat ekstrim juga mengakibatkan kemarau datang dengan sangat lambat, karena hujan seperti mendominasi iklim yang semakin sulit diprediksi. Masih ada banjir yang saya tengok untuk di beberapa wilayah tertentu. Dan itu harus diwaspadai. Karena sudah tidak bisa diprediksi lagi kalau menurut penglihatan saya ya Bang. Yang kemarau saat ini kan masih bergantian itu
itu Mei masih berjalan. Ya makanya sekarang nggak seperti tahun-tahun yang lalu yang saya lihat dan saya prediksi. Sekarang ini perubahan cuacanya sangat aneh. Ya, jadi mungkin karena ada suhu yang terjadi di bumi atau bagaimana, wallahu alam bisawab. Ya kita hanya berdoa pada Tuhan agar dilindungi dari mara bahaya dan bencana-bencana. Hujan lebat memang masih akan terus terjadi bahkan hingga bulan-bulan mendatang. Tahun ini, kemarau panjang barangkali akan terjadi setelah melewati pertengahan tahun. Karena sebelum itu, hujan masih sering datang, bahkan dengan intensitas yang sangat tinggi. Tidak hanya membawa banjir, hujan yang disertai tiupan angin sangat kencang juga mengancam banyak pohon-pohon besar. Jadi hati-hati. Tidak boleh berada di dekat pohon besar jika terjadi hujan angin. Jadi sekarang yang saya lihat 2026 ini, pertengahan ini, hujan ini membawa angin yang sangat kencang yang akan bisa memporak-porandakan genteng. Kemudian hujan itu membawa angin yang bisa menjatuhkan pohon-pohon besar. Saya minta supaya agar pada saat hujan terjadi atau angin itu, teman-teman sekalian se-Indonesia agar menjauh dari pohon besar yang pada saat terjadi hujan dan lain-lain. Berlindungnya jangan di bawah pohon, itu aja pesan saya. Karena akan terjadi banyak pohon tumbang. Memasuki musim kemarau, walaupun kadang masih diselingi hujan, waspada kemungkinan terjadi kebakaran. Tidak hanya kebakaran di pemukiman padat penduduk di kota-kota besar, kebakaran juga akan menyasar hutan dan perkebunan. Beberapa hutan yang ada di Sumatera berpotensi akan habis akibat dihanguskan api. Tahun ini, kebakaran hutan bakal memasuki fase paling mengerikan karena unsur api di tahun kuda api sedang sangat ganas. Yang sangat saya takuti itu adalah kebakaran hutan. Waduh ya, mungkin bisa terjadi di arah Sumatera ya. Cuman ya Allah walam ya, cuman saya hanya melihat aja. Itu semoga dijauhi dari hal-hal seperti itu ya. Tapi masih bisa teratasi. Yang penting tidak ada hal-hal yang bisa mengakibatkan kayak batuk atau asap ya pengaruhnya. Tapi moga-moga ya karena udah mau masuk ke musim kemarau ini, peralihan musim ini sudah nggak bisa diduga lagi, jadi nggak sesuai dengan prediksi. Jadi alam ini udah mulai berubah-berubah. Hujan angin hingga kebakaran hutan akan terjadi setelah melewati bulan depan. Hati-hati dengan banjir yang bisa memakan banyak korban jiwa. Tapi benarkah akan terjadi gempa besar yang juga memicu tsunami? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah hujan deras yang membawa banjir dan tanah longsor, bencana yang tidak bisa diabaikan adalah gempa bumi. Karena inilah bencana yang selalu akan terjadi. Ratu Shailendra mengingatkan untuk tidak lengah terhadap gempa bumi, sebab akan datang gempa dengan kekuatan besar yang memicu pergerakan tanah hingga gejolak air laut yang menghancurkan daratan. Cuman ada kayak gempa ya, mungkin ada pergeseran di bawah bumi kita ini, di tanah ini ada pergeseran yang mengakibatkan ada gejolak air yang naik ke daratan. Itu aja yang saya lihat. Untuk lokasinya mungkin saya nggak mau bicara di sini di sana, takutnya nanti saya dianggap bahasanya ya, mendahului Tuhan. Saya hanya melihat aja dan merasakan dengan ilmu kebatinan saya. Hati-hati dengan gempa bumi. Berada dalam kawasan cincin api bumi, Indonesia memang tidak bisa mengelak dari gempa-gempa yang nyaris terjadi setiap saat. Mulai bulan depan, semua wajib waspada karena akan ada gempa dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya bisa memicu tsunami,
Tapi dampak gempa sangat meluas, bahkan hingga mengguncang ibu kota Jakarta. Gempa bumi nanti akan ada. Mulai dari bulan yang Mei itu sampai ke Desember itu ada beberapa goncangan pergeseran di bawah tanah. Mulai dari Sumatera, terus ada yang dari arah Sulawesi. Ya, jalurnya itu dia pergerakan itu mungkin bisa Jakarta ikut juga terdampak atau kena goyangannya. Walaupun berharap semua baik-baik saja, tapi Ratu Syailendra menyebut Jakarta beberapa kali menandakan akan ada sesuatu yang terjadi di ibu kota. Bukan hanya saat terjadi gempa bumi, Jakarta juga akan dihantam bencana dahsyat, terutama banjir dalam ukuran yang menakutkan. Jika terjadi hujan besar dengan durasi panjang, Jakarta tidak mampu menyelamatkan diri dari bencana banjir bandang yang sangat menakutkan. Kemudian, Ratu Syailendra mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Memang pada saat ini memang air lebih tinggi daripada daratannya. Cuman untuk terjadi atau tidaknya memang kita manusia hanya bisa menunggu. Dan semoga itu tidak terjadi ya, dan kita baik-baik saja. Nah, 2026 ini memang yang menurut saya tahunnya yang sangat agak sulit ya diprediksi 2026 ini. Tapi benarkah akan terjadi kelangkaan bahan pokok hingga terjadi krisis pangan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana demi bencana terus terjadi. Hingga bulan April ini, hantu paling menakutkan adalah krisis pangan. Sebab akan terjadi kelangkaan berbagai macam produk pangan. Semua itu akibat konflik bersenjata yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Meski Indonesia tidak terlibat konflik, tapi dampaknya tetap sampai di sini. Apalagi, pemicu utama kenaikan kebutuhan pokok adalah meroketnya harga bahan bakar minyak di tingkat global. Ya, karena memang itulah perjalanan hidup kita di Indonesia ini. Karena kita kena pengaruh dari perang dunia yang terjadi di Arab sana. Jadi mau nggak mau ujian yang kita lalui kita harus hadapi. Untuk saat ini yang dihadapi oleh Indonesia adalah ekonomi, itu aja. Sandang, pangan, papan, itu yang harus diwaspadai untuk 2026 ini, teman-teman. Apa boleh buat? Perang di Timur Tengah membuat ekonomi Indonesia ikut tidak stabil. Kelangkaan bahan-bahan pokok terjadi akibat banyak bermunculan kondisi buruk sehingga mengakibatkan gagal panen di mana-mana. Ratu Syailendra kemudian mengingatkan krisis pangan akan semakin meningkat akhir bulan ini. Yang pertama itu untuk pangan yang saya lihat dalam minggu ketiga, keempat, dan untuk ke depan itu pertama kalau saya lihat dari prediksi saya ya, melihat ya ini boleh ya. Setiap orang kan punya keahlian masing-masing dari dalam segi pangan, tani dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi Bang. Karena panen yang nggak menentu sehingga bahan ekonomi dan lain-lain dari bahan-bahan padi dan lain-lain itu pengaruh untuk kita dalam segi ekonomi di Indonesia. Minggu ketiga, minggu keempat saya peringatkan atau saya beritahu teman-teman semua agar hidup hemat. Jadi sudah tidak usah berboros-boros lagi karena kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu harus diperhatikan sekali. Ternyata memang tidak hanya alam yang sedang bergolak, dari jagat para selebriti juga bakal ada pergolakan. Ratu Syailendra melihat menuju pertengahan tahun nanti bakal ada berita yang sangat menghebohkan. Saat itu, tiba-tiba muncul kabar mengejutkan sekaitan dengan kisah kehidupan seorang artis terkenal. Meski enggan menyebut inisialnya,
Tapi Ratu Shailendra menyebut bahwa sosok artis ini sangat dikenal oleh masyarakat karena memiliki popularitas tinggi. Kalau untuk bicara public figure, mungkin nanti di pertengahan ada public figure yang sangat dikenal oleh masyarakat, yang akan mendapatkan berita yang yang menghebohkan itu aja. Saya nggak usah sebut orangnya, cuma dia heboh gitu ya, jadi viral itu aja. Tentang tentang kehidupan dia. Ada inisial? Aduh, inisial nggak usah lah ya. Perjuangan dalam menjalani hari-hari di tahun 2026 ini memang tidak mudah. Berat karena penuh pergolakan batin. Belum lagi bencana alam dan kesulitan hidup lainnya terus menghantui. Tapi tidak ada alasan untuk menyerah, karena di balik kesulitan selalu ada janji kebahagiaan. Maka mari berdoa, memohon ampunan serta pertolongan. Semoga Tuhan selalu memberi perlindungan sehingga kita selamat dalam setiap menghadapi bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.